bangun tidur pagiku yang terasa begitu santai. Kamar ini seperti kamar orang kaya. Ada buku Sherlock Holmes, bangun tidur sudah pegang gitar, ada bunga-bunga, bau plastik. Berat. Adit Kun. Syuting. Kerja ini, kasih edukasi ke orang-orang. Mumpung di rumah ini enak. Hai internet. Gue Matthew Anthony Andreas dari lo di Albert Koi. Dan gua Rudy Living Room. Tadi Rudy di ruang tamu. Ganti mulu tiap tag. Garak-garakan. Dan kami adalah New Normal New Human. Budak WHO, New korban teori Behavior. konspirasi. Lu kayak gitu hilang lu ditangkap. Elit global. Jadi hari ini kita akan memberitahu kalian bagaimana cara untuk kita bertahan hidup di new normal. New wave nggak lu? No. New wave nggak nih? Marah nanti istri saya ya. gua mengenal kata new dan normal itu berarti, aduh ini kayak Illuminati, konspirasi. Kayak ini apa tatanan dunia baru. Waduh. New order. Oke, jadi apa saja yang kita harus perhatikan ketika kita menghadapi new normal? Gue juga sebenarnya bukan, enggak, ini salah peran nih. Harusnya lu yang semangat. Kita tuh harus tahu new normal itu apa. Kalau gue sih kagak ngerasain bedanya, karena dari zaman dulu sampai kemarin COVID, terus gue sekarang gue tetap di rumah, ya udah. Nah, setahu gue tuh orang kalau misalnya new normal kayak gini tuh sekarang apa-apa order. Iya, online. Misalnya apa namanya, beli buku order, beli apa perabotan, bahkan ini nih sofa baru kita. Kita order semua sekarang jadi online. Misi. Mas buta ya, ini ada bel. Oh. Terus lu meeting juga lewat Iya, semua Zoom, udah online, semua sekarang udah. Google Meet. Open BO aja online. Open BO-nya kan Instagram semua udah online. Bapak Jepri bukan? Iya. Oh ya benar nih. Apaan dikasih-kasih? Starbucks keliling. Saya nggak pesen. Jadi kita memang bukan menciptakan karena keadaan seperti ini, jadi kebiasaannya pun berubah. Udah bapak yang ambil, bayar saya cash. Nggak ada, GoPay aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah, nih. Ya udah, jadi bapak yang Ntar beli. gampang lah ya. Ya udah. Ya. Selamat dinikmati ya, Pak. Ya, sip. Ya, terima kasih. Uang kaget ya? Ya memang harus. Makanya kita harus belajar adaptasi. Itulah kenapa kita ini kasih tahu orang-orang. Nah, jadi Anda sudah melakukan apa saja? Enggak apa-apa. Sampah. Yang kedua ini kita harus terbiasa Pak dengan protokol kesehatan. Mantap. Cuci tangan kayak tadi kita. Ini keluar dari mulut tuh nih, gue nggak percaya nih. Lu kemana-mana pakai face shield ya? Iya, saya pakai face shield kemana-mana. Goblok lu. Lu ngapain? Lagi nyetem. Lu ngapain rapi banget mau kemana, weh? Gak boleh. Sini gue bilangin lu. Gak boleh kemana-mana. Siapa mau kemana-mana sih? Ya dulu rapi banget. Manasin mobil. Ribet ya. Ya tapi memang hal ribet ini yang bikin kita jadi lebih aman. Kemana-mana kita dicek. Apa aja sih protokol kesehatan yang lu tahu? Ini Iya. kayak gini nih nggak boleh nih harusnya. Physical distancing. Physical distancing. Physical bro. Kemana-mana bawa alat minumnya sendiri. Terus kalau bersin ditutup. Terus apa lagi? Nggak boleh salaman sama orang. Kalau salaman gini nih. Lu gini sih. Nih salam COVID. Hah? Assalamualaikum. Masa? Apa gua gitu? Weh, Bapak. Lu jadi anak gak ada akhlaknya lu ya. Salam COVID. Emang gini? Gini. Beda, bukan Kalau gini. begini panco. Ya juga ya. Kenapa lu? Asik buat nonton nih. Iyalah nonton. Film India ya, Pak. Karena lu kagak ngeliat emang. Nitplik. Hah? Nitplik. Oh, filmnya Iplik Inyil. Iya. Selanjutnya, saya mau kasih tahu. Saya juga punya saran-saran, tips-tips. Si paling ngerti. Coba saran. Selama kita menghadapi ini, kita harus adaptif kan. Gua sebagai orang yang selalu di rumah sejak dulu, gue sudah tahu apa yang harus dilakukan di rumah.
gue di rumah tuh biasanya selalu produktif. Apain aja? Bikin puisi, Terus? bikin nada-nada baru, main gitar. Senja ini aku menolak malam. Gurindam 12. Inilah sosok dari dosen bahasa Indonesia. Meskipun sudah gelap, tapi masih ada lampu. Coba kameramen, lampu-lampu. Terus lu ngapain? Ya buat ketenangan batin gue, karena kalau batin gue Batin itu kalau tenang Anda membaca Al-Quran, ibadah, Waduh. ke gereja, Saya terpukul sih. sholat. lu akhir-akhir ini gue liat lu sering masak, berkebun. Iya, itu salah satu saya skill baru, itu melatih skill baru. Semesta sudah memberikan petunjuk untuk berkebun pagi hari yang cerah. Mari kita lebih produktif. Mulai dari mana saya juga bingung. Biasanya mak saya yang ngerjain beginian. Ini aja lah yang panjang-panjang saya pentongin. Gua ngurusin tanaman, menanam ya kan. Gue nyari kayak ngolah tanah humus kayak gimana itu gue belajar kan. Supaya tetap produktif, kita kumpulkan, nanti kita akan tanam. Apaan tuh? Buat tai kucing aja. Terus kayak, ya intinya apa yang bisa lu lakukan di rumah lah, yang nggak pernah lu lakuin. Wah, mengkilap ya kan. Wah, udah pada gede. Selanjutnya, nih kita lagi selama pandemi ini kita nggak tahu ujungnya, Pak. Tahu saya ujungnya. Ujung-ujungnya Katanya percaya agama. Ujungnya kita akan kembali. menjadi debu dan tanah. Tapi sebelum itu kita miskin dulu karena uang habis. Bahkan itu kita jangan habiskan uang. Selama pandemi ini kita harus pandai mengelola keuangan. Saya pandai. Bahasanya adalah manajemen money. Waduh. Emang lu nabung di mana? Di bank? Enggak. Kenapa enggak? Sensor aja. Baru dapat rezeki. Loh, mana nih duitnya? Gue takut ke bank lagi corona ini, Pak. Kebakaran. Nggak, di rumah sana nggak kayak rumah dulu, Pak. Tuyul. Nah, tuyul mungkin. Lu masuk. Nabungnya lu selipin bantal, selipin ini bawa karpet nih pasti ada nih. Mau tabung taruh mana? Taruh bank. Enggak gue tabung, gue belanjain. Ya, lu boros. Bodoh, yang penting gue sehat. Makan gue terjamin. Ya udah, kita kalau udah berdebat begini nih, kita panggil ahlinya. Saya punya alat. Tuh. Ini apa? Teko. Sakti. Bukan dong. Bisa keluar jin. Bisa. Bukan jin sih, pakar keuangan. Daripada berantem. Iya. Ini saya keluarin dari sini. Mas loncat dong, jangan nyusahin editor saya. Ya udahlah, udah terjadi. Ya udahlah ya. Jadi ini sudah gua hadirkan di sini. Jadi teman Anda apa teman saya nih? Temen Anda. Tapi Anda kenal. Ordernya ke saya. Ada di sini. Invoice-nya kan masuk ke Anda. Namanya kenapa? Andrew Bening. Andrew. Sembarangan Andrew Bening. Apa? Di living room Andrew Bening. Anda penasehat keuangan. Betul. Kayak kerajaan-kerajaan ya. Coba nasehatin teman saya nih. Emang dia Oh, lu sosok nasihatin lu boros. Lah, yang penting duit gua kepake. Lah, duit gua mau ditabung. Dia pelit banget, Mas. malah kita nggak bahagia kalau terlalu pelit. Boros boleh kan? Boros ya nggak boleh lah. Oh, jadi balance. Balance. Keseimbangan, yin and yang. Niki. Iya. Itu terus gua harus ngapain nih? Iya, caranya coba Om. Yang bener ya, nabung di bank oke, boleh. Tapi jangan lupa juga kalau cuma di bank doang, duitnya bisa jadi nipis. Karena ada yang namanya inflasi. Inflasi, Pak. Tahu nggak? Tapi kan kalau gua nabung nih 100.000, 10 tahun yang akan datang kan tetap 100.000. Iya, tapi kan jadi receh, lu beli cilok doang paling 100.000. Jangan lupa juga sama masa depan. Kita fokus ke masa depan. Tuh, kuburan beli. Waduh, bukan ke situ. Salah. Bukan, nggak sejauh Tapi itu masa depannya. Masa depannya untuk kita punya Sekolah cita-cita. anak. Sekolah anak, mau nikah, punya rumah, punya Punya mobil. planning, punya Pak. planning. Iya. Anak Itu melahirkan kan? namanya- Anaknya mau lahiran. Oh, nah Iya. bisa juga itu buat Bisa, lahiran kan? biaya. Pikir nih. Tadi yang ketiga, investasi. Nah, investasi tuh. Itu Oh, banyak tuh jenisnya ya. Banyak. Apaan? Mau investasi. Buat apaan? Ada orang nawarin usaha.
Ayam geprek bentol. Itu kalau investasi yang aman kayak gimana? Investasi yang benar itu kalau Jangan kita tipu nih. benar-benar tahu duit kita tuh masuk kemana dan siapa yang ngelola duit kita. Nah. Itu investasi yang benar. Ini ayam geprek, ayamnya setelah dimatiin gitu, dicabutin bulunya, itu disengat pakai tawon sampai bentol. Jadi ayamnya Kagak enak nanti itu. pedas manis. Iyalah, saya aja kalau misalnya lagi ke pasar suka ditipu sama pedagang, apalagi nih mainan saham, mana ngerti saya gitu-gituan tuh. Ya juga ya. Itu terjamin gak tuh orang yang nawarin lu? Bagus sih lah pokoknya, saya minta 300 juta buat investasi Ah, awal. gede amat. Kalau misalnya emang masih pemula banget belum ngerti gitu ya. Sebenarnya simple sekarang. Udah ada yang namanya reksadana. Jadi reksadana itu ibarat lu kayak punya teman lu ini ngerti tuh soal investasi. Ah, teman saya suka minjem duit. Jangan masih investasi. Gue kenalan sama temen yang lain, yang ini. Suka megang paha gitu. Jual ya rumah tanah. Janganlah, kita tinggal di mana ntar? Kolong jembatan ini tempat geprek lah tinggalnya. Jangan dong, ini udah gede, udah bagus. Bapak nyari duit capek-capek nih, kalau investasi gagal, Ya. ibu kabur nih, 300 juta tuh duit, kagak dikit tuh duit. Jadi teman gue ngelola duit. Temennya tapi mesti ngerti dia profesional. Terjamin kredibilitasnya di pasar, udah punya pengalaman. Uang dari masyarakat dikumpulin ke suatu wadah. Ya, setelah terkumpul ini dikelola oleh si profesional, temen lu tadi yang ngerti banget. Nggak kabur orangnya. Bahkan uangnya nggak ditaruh di dia, makanya aman banget. Itu taruhnya di bank kustodian namanya. Oh. Bank kustodian itu yang Orang ketiga, gampangnya mah. itu yang nyimpen duit kita. Dia Jadi ngamanin tuh. ngamanin. Jadi ada apa-apa pun, sekalipun teman lu kabur yang ngelolaan, uang lu tetap di situ. Aman banget. Buat anak, Pak. Tolong. Anak juga pengen Pak bahagia kayak orang tua. Mentang-mentang gua anak haram, lu kagak mau. Oh, emang iya? Kan begitu cerita aja skripnya. Tiba-tiba anak haram. Saya Cina, Bapak enggak. Oh iya juga. Sekarang 1 hari pun lu buka akun udah bisa langsung investasi. Enak banget. Nggak usah nulis-nulis form yang lama-lama kayak gitu. Caranya gimana sih? Nah, coba buka Play Store, ketik bibit.id. Wow! Wow! Bibit sudah terinstall. Ngapain lu? Main bibit. Tanaman. Banyak udah nih rumah gua lihat tuh. Semua tanaman. Investasi, Pak. Bapak mau tanaman yang nambah, mau serat juga bisa dibeli. Saya justru investasi lewat tanaman, saya tanam banyak ya kan. Nanti insya Allah 10 tahun kedatang kan udah tumbuh tuh. Taunya busuk. Sebenarnya bibit tuh tenang aja aman karena udah dapat izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nggak main-main. Ojek. Jadi kalau udah dapat OJK itu pasti diawasi di bawah OJK. Tenang. Keplak-keplakin ke bandel. Oke, jadi gue percaya nih kalau udah begini nih. Nah, terus kalau misalkan nih selama kayak gini nih karantin. Tenang aja sebenarnya karena mulai investasi di bibit tuh nggak perlu kayak keluar-keluar pergi ke MI-nya lah, pergi ke bank kayak ngisi form, nggak usah, dari rumah juga udah bisa. Langsung tinggal buka aplikasi, Modal daftar. HP doang tadi dibilangin. Modal HP doang. Oke. Jadi Ibarat kayak kita WFH nih, tapi kita bisa kelola duit dari rumah juga. WFH Itu juga ikutan WFH. Duit iya. Diem, tapi kerja dia. Dem, dunia. Uang yang bekerja untuk kami. Keren. Ada tuan krep. Luas banget nih rumah, Rut. Asik ya, Neng. Pohon jambu, pohon nangka, kapan kita punya rumah begini? Ya, saya emang nggak muluk-muluk, Pak. Saya lewatin aja dulu dah. Ya, saya butuh yang pasti-pasti gitu. Pasti sih investasi. Wih, keren banget tuh kayak quotes. Terus gue ngapain ini dengan aplikasi ini? Nah, jadi ntar udah install, lu register aja. Iya. Registernya simple banget. Lu akan pertama kali akan dihadapkan sama 6 pertanyaan. 6 pertanyaan ini nanti lu bakal tahu profil resiko lu tuh kayak apa sih waktu investasi. 5 tahun lagi beli apaan gue ya? Buat investasi. Gua sih udah yakin mau beli sawah. Buat apaan lu? Anak lu 2 ntar lu buat sekolah aja. Anak gua sekolah di sawah. Sebenarnya profil resiko tuh gini, misalkan dia nggak terlalu suka yang kan investasi bisa naik banget tapi anjloknya bisa turun banget. resikonya gede. Kayak saham contohnya kayak gitu. Ada orang yang cocok gitu. Itu nggak apa-apa, itu namanya agresif. Tapi ada juga orang yang maunya stabil-stabil aja nih. Saya. Nah, Dia agresif dia. Alhamdulillah. Kebeli ini motor. Jadi ini mah kita sarapan. kalau agresif kayak gitu, biasanya nanti si bibit ini bakal banyak nempatin dana investasi kita ke reksadana yang
agresif juga kayak reksadana saham misalkan. Oh jadi Itu dia customize sesuai kita Customize, input, betul. itu personal Customize infonya apa. sesuai Jadi saya lihat ada profit kayak, risk. lu pengen dapat uang yang tinggi tapi resikonya tinggi juga atau dua-duanya sedang aja, ada loh. Ngopi invest. Wow! Naik, Bos. Hei, naik Naik. bayar utang. Ya Allah, baru naik sedikit. Jadi ada tinggi, moderat sama mau ya aman-aman banget. Aman-aman aja. Saya mau aman tapi untung besar nggak bisa. Oh bisa, bapak ngipri monyet. Bos, naik lagi, Bos. Mantap. Di situ orangnya. Kalau menawarkan Aman, untung tapi segede-gedenya tapi nggak mungkin pasti dapat, nggak mungkin rugi, itu investasi bodong biasanya. Tuh, emang benar investasi itu high risk high return. Kayak lagi nih kalau di situ pakai bibit nih. Selain udah dikasih tahu, oh ini cocok reksadana yang ini nih. Terus kita juga ditemenin terus nih, misalkan tadi mau buat hamilan, ya 2 atau 3 tahun lagi. Tinggal tulis aja tuh berapa jumlah uang yang dibutuhkan. Targetnya. Nah, itu dia bisa ngitung sendiri per bulan harus nabung berapa nih. Itu hebatnya. Kalau misalkan Jadi kayak kita bener-bener kayak dikasih penasehat ya. kasih penasehat, bener-bener tinggal otomatis aja kita taruh duit 1 juta misalkan tiap bulan, Ya. dia bakal ngealokasin sendiri sesuai profil risiko yang udah di awal tadi itu. Gua kan boros nih. Dia gue yakin di rumahnya banyak duit nih. Iya Dia lah, bisa jelas. investasi, dia punya duit buat investasi. Duit gue sekarang tinggal 100.000. Bisa nggak? Bisa gak? Aduh, jangankan 100.000, mulai 10.000 aja kita sediakan. Oke, 10.000 Wow, nggak aja. jadi beli kopi mulu. Daripada beli kopi, mending investasi. Pakai bibit. Hard sell. Tujuan Taruh, yang lu punya contohnya nggak sih? Gue beneran pengen lihat deh. Apa namanya? Coba punya lu ada berapa saldonya? Enggak gitu dong. Nah, bisa lewat GoPay, link aja, GoPay link virtual aja. account. Virtual account itu semua ini kan, bank. Bang, Bank ada beberapa bank tertentu sih, nggak semua bank sih. Kita saat ini. yang gampang sih udah pakai GoPay, Pak. Anak zaman sekarang kan GoPay GoPay. depan. Nah, ini kalau misalkan punya mau tambah tujuan lagi tuh, tambah portofolio bisa. Bisa tuh, Misalkan milih tadi semau kita. Tadi kan udah rumah nih, mau nambah mobil misalkan, tambah aja tambah portofolio. Oh, banyak pilihan rumah, Pendidikan. umroh, liburan. Kita mengandai deh. 250 juta. Mobil idaman lu sekarang apa? Gua itu, Pak. Royal Mini itu. Mini Cooper. Mini Cooper. Mini Cooper. 600 juta lah ya. Ya, 600 juta. Masukin 600 juta. Nah, tinggal pilih nih kapan mau tujuannya tercapai. 5 tahun lagi 2025. 2025. Keren. Tinggal kita pilih 2025. Cakep nih. Nah, Oke. jadi kita tahu nanti harus nabung berapa. Januari saya ulang tahun, hadiahnya Mini Januari. Cooper menghadiahi diri sendiri. Bisa kan? Bisa. Mini Cooper 16 Ya. juta. Terus lanjut. Lanjut. Nah, udah dia hitung sendiri. Berarti per bulan setiap harus berapa? 8 juta 500 ribu. Tidak sampai segitu. Yang realistis aja kalau menabung. Bisa. Apa nih? Terinspirasi apa nih? Jual kamera. Jual lah ini, Bro. Biar jadi Mini Cooper ya. Bro. Sudah. Udah. Oke. Pulang lagi ke botol. Kita pengen closingan. Ya. Masuk ya. Lu harusnya ikutan ke sini dong, ke sini. Salah mulu. Editornya pusing. Gimana ini nggak stabil orang-orangnya? Gimana nih? Gak apa komedi. Gimana nih, Bro? Apakah Anda sudah siap untuk menjalani new normal setelah mendapat pencerahan barusan? Saya akan menjual harta banda ibu saya. Jangan. Mas saya akan kujual. Jangan yang sekarang punya aja, jangan punya orang tua lu lah. 10.000 bisa sih harusnya. Bisa lah gua. Tapi saya tidak sabar untuk menghadapi 5 tahun ke depan. Apakah saya sudah beli Mini Cooper atau belum? Makanya saya mengajukan proposal kenaikan gaji saya. 16 juta 500, biar 8 juta 500 saya masukin dalam 5 tahun. Saya udah bisa. Saya kontrak mati nggak apa-apa lah. Iya. Bener lu ya? Enggak! Sampai 5 tahun lagi lu nggak naik-naik. Ya anjing pahit. Jangan didengarkan. Saya Matthew Anthony Andreas dari lo dari Berkut. Dan saya Rudi Investasi. Ini diganti. Ganti Dan lah. kami adalah siap menuju new Normal. Siap sih. Saya siap lah. Takut saya. Kenapa emang? Kan gaji mau naik lagi. Iya takut ngegaji Kan mau nikah dinaikin ntar gitu. ngegaji orang mahal. Saya bangkrut. Oh jadi itu alasan kami tidak dinaik-naikkan.